Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin ajak kita ngobrol sedikit lebih dalam tentang satu hal yang sebenarnya sudah lama jadi luka di tubuh umat Islam, yaitu kebencian Wahabi terhadap Syiah. Kita sering lihat di media sosial misalnya, betapa kerasnya ujaran kebencian terhadap Syiah, bahkan kadang lebih keras dari kebencian terhadap Israel atau Barat. Dan yang menyedihkan, kebencian itu bukan sekedar perbedaan pandangan, tapi sudah sampai level fitnah, hoax, persekusi, bahkan pembunuhan. Padahal Islam yang kita pelajari tidak mengajarkan demikian. Kita mulai dari sini, kita berusaha untuk mengenal akar permasalahannya, dengan mengetahui gimana sih sebenarnya Wahabi itu. Teman-teman, Wahabi ini bukan sekedar aliran teologi, ini gerakan ideologis yang lahir di Najd, di Gurun Arabia abad ke-18. Pendiri mereka Muhammad bin Abdul Wahab punya semangat memurnikan tauhid, tapi caranya kaku dan ekstrim. Segala hal yang tidak sama persis dengan pemahamannya itu dianggap bid'ah, bahkan syirik. Ziarah kubur syirik, tawasul atau berdoa melalui perantara orang saleh syirik, cinta berlebihan kepada ahli bait syirik. Nah, bisa dibayangkan Syiah yang ajarannya sangat menekankan cinta kepada keluarga Nabi, itu otomatis langsung mereka cap sesat. Mereka cap keluar dari Islam. Padahal dalam pandangan ulama besar Islam, cinta kepada keluarga Nabi itu bagian dari iman. Tapi karena mereka melihat agama secara hitam putih, maka semua yang tidak sepaham itu dianggap sesat, bahkan dianggap kafir. Dan tahu tidak, Nabi Muhammad SAW itu pernah menubuatkan dari Najd akan muncul fitnah, akan muncul tanduk setan. Dan orang Najd itu karakternya keras. Di masa Nabi, mereka lah diantaranya yang disebut sebagai orang-orang Arab Badui. Nah, masalahnya kemudian adalah ideologi Wahabi ini kemudian dipakai untuk kepentingan politik. Ketika keluarga Saud membangun kekuasaan di Jazirah Arab, mereka butuh legitimasi. Nah, doktrin Wahabi dipakai untuk menyerang suku-suku dan wilayah lain dengan alasan memerangi kaum musyrik. Sejarah mencatat tahun 1801 mereka menyerang Karbala, kota sucinya umat Syiah. Ribuan orang dibantai, makam Imam Husain dihancurkan. Bahkan juga termasuk mereka menyerang Madinah dan merusak banyak makam sahabat dengan sekali lagi alasan teologisnya adalah kuburan telah dijadikan tempat kesyirikan. Dari situ kebencian mereka terhadap Syiah jadi seperti tradisi politik yang diwariskan. Bukan lagi urusan agama, tapi urusan penguasaan wilayah dan sumber daya. Dan sampai hari ini pola itu tidak berubah. Hanya saja bentuknya sekarang bukan lagi serangan fisik, tapi perang informasi dan propaganda. Kita sering dengar tuduhan Syiah punya Quran yang berbeda. Syiah menyembah Ali, tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi yang semestinya menjadi Nabi adalah Ali. Syiah menghalalkan zina lewat mut'ah. Padahal kalau mau jujur semua itu hoax. Tuduhan-tuduhan itu tidak ada dasarnya dan sudah berkali-kali dibantah oleh para ulama Syiah. Bahkan oleh ulama Sunni sendiri. Tapi propaganda ini terus dipelihara karena ada kepentingan besar di baliknya. Dengan membuat umat Islam sibuk saling membenci, mereka bisa mempertahankan status quo. Arab Saudi tetap jadi sekutu Barat, tetap menjual minyaknya ke Amerika, tetap berkuasa atas dua tanah suci, dan tetap menjadi penjaga Islam versi mereka. Jadi kebencian terhadap Syiah ini bukan sekedar fanatisme agama, tapi alat politik untuk menjaga kekuasaan. Sekarang mari kita lihat bagaimana sikap Sunni
dalam menyikapi perbedaan dengan Syiah. Ulama besar Sunni seperti Syekh Mahmud Saltut, Grand Syekh Al-Azhar Mesir pada tahun 1959 itu pernah mengeluarkan fatwa bahwa mazhab Ja'fari, yaitu Syiah Isna Asyariyah, adalah salah satu mazhab Islam yang sah dan umat Islam boleh beribadah dengan mengikuti mazhab itu. Artinya apa? Artinya perbedaan antara Sunni dan Syiah itu bukan alasan untuk saling mengkafirkan. Itu wilayah ijtihad, wilayah perbedaan penafsiran dan pendekatan terhadap teks agama. Ulama-ulama modern itu selalu memandang bahwa umat Islam itu seperti satu taman yang penuh warna. Ada yang Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, ada juga Ja'fari. Ini juga sudah ditegaskan dalam Risalah Amman di Yordania, bahwa Syiah Isna Asyariyah yang menerapkan fikih mazhab Ja'fari adalah bagian dari umat Islam. Bisa kok, aman kok masuk Haramain. Semua punya akar tauhid yang sama, kenabian, kecintaan kepada Al-Quran serta Rasulullah. Mereka tidak menutup mata terhadap perbedaan. Memang ada perbedaan, tapi mereka memilih untuk berdialog, bermusyawarah, bukan menuduh. Mereka berdebat secara ilmiah, bukan dengan peluru. Jadi kalau kita lihat lebih jernih permusuhan Wahabi terhadap Syiah, itu lebih banyak dipicu oleh politik kekuasaan, bukan perbedaan akidah. Kalau betul mereka peduli Islam, kenapa lebih sibuk memerangi Syiah daripada melawan kezaliman Zionis di Palestina? Karena bagi mereka musuhnya bukan orang kafir, tapi siapapun yang bisa mengancam kepentingan politik mereka. Teman-teman, jadi perlu selalu ditegaskan, Islam yang dibawa Nabi itu bukan agama kebencian. Nabi sendiri bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Dan bagaimana mungkin kita bicara akhlak kalau kita masih gemar memfitnah dan membenci saudara seiman hanya karena perbedaan pandangan? Kita boleh berbeda mazhab, tapi tidak boleh kehilangan adab. Kita boleh berdebat, tapi tidak boleh saling menghujat, apalagi saling membunuh. Mari kita kembali ke ruh Islam yang sejati. Islam yang menghadirkan rahmat, bukan laknat. Islam yang mengajak berpikir, bukan mengajak untuk membenci. Karena pada akhirnya musuh umat Islam bukan Syiah atau Sunni, tapi kebodohan, fanatisme, dan politik yang kehilangan nurani. Kita boleh tidak berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir untuk kehidupan manusia yang lebih baik, untuk membangun peradaban yang berlandaskan Islam yang kita yakini bersama sebagai agama yang menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.